You're the girl with the deaf family? Ya, I just wanna tell you right now. And you sing. Interesting. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, gimana kabarnya nih? Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film drama yang berjudul Coda. Film ini merupakan sebuah remake dari film Prancis yang dibuat tahun 2014 yang berjudul Le Family Bélier. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, Mas Gugus. Apa kabar nih Mas Gugus? Ya, halo Mas Tiawan. Kabarnya ya sempat drop juga kemarin, cuman sekarang berangsur-angsur membaik lah. Sudah jauh membaik ya. Kemarin itu kan sempat demam ya. Sempat demam sampai 38,7. Oke. Semoga sih hari ini malam ini bisa jauh much better dan besok sudah masuk mulai ke pemulihan yang lebih baik lagi Mas ya. Iya, amin. Mas Tiawan gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat-sehat. Emang kita ini hari-hari ini nih harus jaga kesehatan nih karena istilahnya kan kadang-kadang siang panas banget tapi tiba-tiba anginnya gede segala macam. Nah itu emang kita harus jaga badan sih. Seperti itu. Nah, gimana nih Mas? Udah nonton film ini kan ya? Udah nonton Coda. Ini salah satu film terbaik yang tonton di tahun 2021 sih. Oh ya, yang salah satu yang termasuk yang terbaik ya bagi Mas Gugus ya. Nah, oke. Tapi sebelum nggak apa-apa. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih lanjut nih, ini kan kurang lebih kan ceritanya itu mengenai seorang anak nih, si Ruby nih, yang hidup di mana kedua orang tuanya itu dan kakaknya itu ternyata merupakan tunarungu, sedangkan dia ini dapat mendengar dan istilahnya dapat berbicara. Dan ternyata ini sekarang ini dia ingin melanjutkan pendidikannya ke keluar kota dan menggapai impiannya sebagai penyanyi. Nah, sedangkan Coda itu sendiri merupakan singkatan dari Child of Deaf Adult. Ini memang ada istilahnya di sana nih. Nah, ini jadi menggambarkan nih dari filmnya, dari judulnya sendiri ini menggambarkan situasi yang dihadapi oleh sang pemeran utamanya nih atau sang karakter utamanya. Gimana nih Mas? Kan Mas tadi kan sempat ngomong ini yang nama apa salah satu yang mungkin nih sampai saat ini yang terbaik nih di 2021. Kenapa nih? Kalau boleh cerita. Karena pertama itu gue lihat dari skor IMDb kan tinggi kan 8,1. Jadi sih cukup tertarik untuk nonton film ini. Awalnya sih nggak kepikiran karena mungkin kalau dilihat dari cover depannya itu seperti film drama yang slow pace kan. Jadi tapi kok ratingnya tinggi ketika di tahun ini banyak sekali film-film underrated gitu. Maksudnya secara di IMDb itu nilainya jelek padahal filmnya bagus gitu. Kok ada satu film yang skornya itu dinilainya tinggi gitu. Betul. Apa IMDb, film Rotten ini akan Tomato, menjadi Metacritic overrated? tinggi. Betul. Betul. Semuanya Tinggi ini semua kan tinggi semua tiga-tiganya. nih. Betul. Nah, terus habis itu? Nah, itu yang menurut saya sih untuk boleh nih ditonton nih walaupun nggak tahu sama sekali filmnya tentang apa gitu. Karena tahun ini kan juga tahun yang istilahnya banyak sekali film-film bergenre musikal. Awalnya juga aku pikir kayak film In the Heights yang setengah drama terus ada musiknya, tapi ternyata enggak kan. Bukan film musikal tapi film drama yang di situ tentang orang yang senang bermusik gitu. Nah itu, dan gue tonton ternyata cukup heartwarming sih. Jadi pertama banyak banget pelajaran yang kita petik dari film itu ya, tentang bagaimana kita menghargai kehidupan dari berbagai sisi kan, termasuk lagu yang terakhir kan Both Side Now kan. Jadi bagaimana kita harus menghargai cinta dari dua sisi yang berbeda gitu. Nah itu besar banget sih pelajarannya. Misalkan kayak kadang kalau kita punya mimpi sendiri, apakah kita menghargai mimpi orang lain atau kita menghargai kondisi keluarga di sekitar kita atau enggak gitu.
di sisi lain juga sama tuh, kalau keluarga kita misalkan bapak atau ibu kita nih, ketika bapak ibu kita punya kekurangan, apakah dia menghargai mimpi anaknya atau enggak. Jadi kan sama-sama ada point of view yang saling melengkapi gitu. Belum lagi pelajaran tentang si guru les musiknya itu, guru ekstrakurikuler musiknya itu tentang tepat waktu, tentang bagaimana harus semangat dalam nyanyi, itu juga sesuatu yang bisa dijadikan etos kerja juga tuh. Bisa kita ambil nilai-nilainya tuh untuk etos kerja kita gitu. Maksudnya walaupun bukan dalam hal bermusik ya, tapi cara dia melatih orangnya, melatih anak-anaknya dia tuh juga bisa dijadikan pelajaran di kehidupan sehari-hari kan. Gitu sih. Betul. Dulu ya. Setuju sih, seperti yang tadi Mas Gugus bilang, ini memang di tahun ini kan ada Cinderella, terus ada In the Heights, terus mungkin nanti ada film-film musikal, Annette ya, itu juga saya belum nonton tuh. Bahkan Steven Spielberg untuk pertama kalinya akhir tahun ini kan mau bikin film musikal gitu, ikut-ikutan lah Steven Spielberg. Tapi kayaknya tiap tahun pasti ada sisipan film musikal kali ya. Kayaknya ya. Film iya sih. Tapi yang tahun ini banyak banget. Tadi aja yang disebutin tadi sebenarnya lebih banyak lagi tuh aslinya. Betul. Nah, justru itu sih. Nah, kalau gue pribadi ini, kalau ngelihat ini kan sebenarnya itu kan dari posternya, gue berpikir, oh ini paling-paling ini kayak film remaja-remaja, istilahnya remaja-remaja yang nyanyi-nyanyi, istilahnya seperti itulah. Pasti ini hobi nyanyi, terus habis itu seperti itu. Tapi ternyata itu yang membuat saya pribadi penasaran. Ini film kok seperti ini banyak gaung, istilahnya banyak diomongin nih. Jadi menggaung istilahnya. Justru kayak seperti itu, tertarik ini karena mulut ke mulut. Saya pribadi nggak nonton istilahnya, nggak nonton trailernya sama sekali saya. Saya cuma baca reviewnya segala macam itu. Oh ternyata mungkin ini menarik nih seperti ini, dan akhirnya saya coba nonton, dan benar kata Mas Gugus itu. Apa yang dirasakan adalah bahwa film ini heartwarming nih. Itu sih satu kata yang paling tepat, itu heartwarming sih. Karena ini menggambarkan segala istilahnya dilema yang mungkin nih, dalam arti mungkin sehari-hari ini ditemukan pada setiap dari kita pasti. Kita ya mungkin kita bukan dari keluarga tunarungu nih ya, tapi istilahnya ini kan berbicara secara umum, ini berbicara tentang apa yang dikehendaki oleh orang tua, apa yang dikehendaki oleh anak-anak nih. Dan istilah ini kan istilahnya ya seringkali ini jauh berbeda. Orang tuanya ya ingin anaknya ini menjadi, kalau di film ini tetap menjadi bisnis keluarganya, yakni nelayan kan ya. Sedangkan si Ruby-nya ini ingin menggapai impiannya ini. Dan kita kadang-kadang ini nanti nih, kebetulan Mas Gugus kan calon orang tua nih. Nanti kemungkinan besar akan istilahnya terbentuk nih, setidaknya itu terbentuk kita nih sebagai orang tua ini hidup udah lebih lama daripada lu, istilahnya anak gue istilahnya. Jadi kita ini tahu nih yang sebenarnya ini pola pikir kita ini, tahu nih yang terbaik untuk kamu ini seperti apa nih, kesannya seperti itu. Tapi ternyata kan di dalam kehidupan itu nggak serta-merta itu benar seperti itu. Dan itu benar sih, dalam arti sangat-sangat relate, dan hal itulah yang membuat film ini membumi dan mungkin disukai oleh banyak orang kali Mas Gugus ya. Iya, ini sebenarnya satu film yang secara mungkin secara konsep tuh slice of life aja gitu, nggak mencari sesuatu yang berbeda dan sangat fresh gitu, kayaknya ya sesuatu yang mungkin sekali kita temukan di sekitar kita kan. Tapi dengan istilahnya penyutradaraan yang baik, film ini benar-benar jadi sempurna gitu. Jadi ini seperti kebalikan dari film Old. M. Night. Kenapa? Old kan ide ceritanya udah bagus tuh, tapi dengan penyutradaraan yang jelek jadi jatuh filmnya. Kalau Coda kan ya udah film yang sesuatu yang mungkin potret keseharian aja, tapi karena didirect dengan bagus banget tuh jadi bagus banget gitu. Jadi proudnya para penonton jadi tinggi terhadap film Coda gitu. Ya sesimpel bahkan
sesimpel ini aja film Nomadland ya. Nomadland kan juga sesuatu yang mungkin masih kalau di Amerika mungkin sesuatu yang mudah ditemukan kan. Betul. Ada orang nomaden gitu kan. Betul. Gitu. Setuju sih, dan yang tadi itu namanya slice of life, otomatis ini istilahnya tidak ada aktor antagonis yang seolah-olah ini seperti film-film Hollywood atau film-film sinetron ataupun film manapun istilahnya yang biasanya itu ada yang biasanya diangkat yang wah ini ternyata ini ada temennya, biasanya kan gitu nih, wah ini ada saingannya untuk masuk ke universitas nih, pasti ini berbuat curang, ingin menjatuhkan, biasanya kan gitu kan, atau nih ada yang iri hati nih, atau istilahnya ini ada yang menjelekkan istilahnya keluarganya, istilahnya benar-benar istilahnya dibuat itu seolah-olah itu jahat banget atau istilahnya syirik banget. Tapi ini memang istilahnya ya dibuat seperti ya kehidupan nyata, karena ini ya kita seperti temukan sehari-hari itu karakter-karakternya pun nggak ada yang terlalu dibuat antagonis banget, istilahnya seperti itu ya. Terlalu jahat. Terlalu jahat seperti yang di film-film yang ada. Dan walaupun ada konfliknya itu pun menurut saya sih cukup bisa istilahnya cukup diterima, dalam arti cukup ya tadi itu saya bilang itu down to earth ya. Nggak ada yang kesannya itu dibuat-buat dari karakter istilahnya cowok yang dia suka itu ternyata itu karena awkward karena pembicaraan sama kedua orang tuanya itu, emang itu yang paling awkward sih. Bayangin aja itu akhirnya kan dia kan cerita kan cuma buat istilahnya buat menceritakan istilahnya pengalaman lucunya, tapi ternyata itu nyebar akhirnya itu jadi konflik, dan itu menurut gue sih ya itu masuk akal. Misalkan yang kalau si cowoknya itu ya. Betul, misalkan kalau Mas Gugus istilahnya ke rumah cewek yang disuka, terus orang tuanya ngomonginnya kayak gitu, ya pasti kan awkward, istilahnya ini terjebak pasti kan iya sih. Ya masih dalam batasan wajar sih, bukan yang bullying parah kan sebenarnya. Betul, jadi kan dalam arti ya itu cuman istilahnya bukan yang dibuat-buat gimana, oh nih ternyata nih cowoknya ini brengsek nih, istilahnya ngomongin dari belakang, atau istilahnya ada temennya istilahnya yang suka ngata-ngatain, itu di sini nggak ada ya, dalam arti ya. Walaupun bahkan sih gimana? Bahkan si cowoknya kan mau minta maaf kan, bukan yang terus-terusan menjahati gitu. Nah justru itu sih menurut gue ini justru ini bagusnya di situ sih, seperti itu. Nah itu kan dari drama-dramanya itu ya. Terus habis itu kan belum lagi kan diangkat mengenai gimana nih istilahnya menjadi istilahnya situasi seorang anak yang diasuh di dalam keluarga, dalam arti tunarungu nih. Dia kan sempat ngomong kan dia ini merasa minder, dia ini merasa tidak pede kepada guru nyanyi itu. Kan ditanya kenapa? Ya karena saya ngomongnya aneh waktu SD. Ya mungkin kan itu kan apa yang dialamin kan, karena kan mungkin cara pendidikannya, cara vokal bahasanya. Nah, ini diangkat nih dalam arti supaya kita juga menghargai, dalam arti supaya kita juga bisa istilahnya ya menghargai ataupun istilahnya tetap istilahnya tidak mengejek mereka seperti itu. Dan itu menurut gue sih cukup bagus sih, tidak menggurui juga sih cara mereka menyampaikan di dalam film ini, Mas ya. Oh iya, jadi kayak nggak dipaksakan untuk diambil maknanya gitu kan. Jadi ya supaya kita sebagai penonton ngambil maknanya sendiri aja gitu. Dan kalau tadi pun harus ada tokoh antagonis sih, menurut gua tokoh antagonisnya di sini ya kalau nggak diri sendiri ya misunderstanding gitu. Kayak karena ketika antara satu karakter dengan karakternya lain udah mencapai satu pemahaman sama tuh sebenarnya saling memahami loh, gitu bagusnya. Kayak misalkan dari si anaknya jadi nggak terlalu berusaha kan awalnya kan bapak ibunya nggak setuju kan kalau anaknya masuk Berkeley ya kalau nggak salah ya. Betul. Masuk universitas musik itu karena bapak ibunya div kan. Betul. Dan ya gitu kan, dan harus menjalani bisnis keluarganya. Kemudian si anaknya pengen banget kan masuk universitas, sehingga pada akhirnya terjadilah konflik kan di situ kan. Dan ketika
si anaknya udah mulai si Ruby-nya nggak mau ngoyo ke Berkeley, malah dimarahin sama abangnya kan. Abangnya malah bilang kan, sebelum kamu lahir aja kita udah bertahan gitu. Kenapa seakan-akan harus ada kamu gitu kan? Kalau kamu punya mimpi jadi masuk di universitas musik, ya kamu kejar mimpi kamu gitu. Kamu jangan membuat kami seakan-akan bodoh gitu. Orang kamu belum lahir aja kita sudah bisa bertahan kan gitu kan. Itu bagus sih. Jadi benar-benar musuh di dalam film ini misunderstanding gitu. Ketika pemahamannya udah sama tuh sebenarnya saling support gitu sih. Nah itu dia tuh, dalam arti ini bagus sih. Di satu sisi itu kita bisa melihat nih, sang kakak ini kan melihat point of view-nya seperti itu tuh ya. Point of view-nya bahwa Iya, bagus banget tuh. Iya, ya sebelum lu lahir kita bisa survive nih. Tapi gara-gara lu lahir, malah gue nggak bisa aktualisasi diri nih, dalam arti nggak bisa berkembang nih, karena apa-apa akhirnya itu ayah ibunya itu secara sadar atau nggak sadar itu sangat bergantung kepada si Ruby ini nih, benar kan ya? Si Ruby. Si Ruby ini, dalam arti padahal dulu itu bisa, tapi kenapa ini? Karena sudah terbiasa nih, sudah dibiasakan bergantung pada si Ruby ini untuk segala translate segala macam. Akhirnya mereka juga nggak pede nih istilahnya. Mereka nggak berusaha untuk approach ke orang lain. Dan arti nggak berusaha untuk mencoba berkomunikasi ke orang lain karena sudah ada anaknya ini. Dan ini terlihat juga kan ibunya juga hanya ibunya juga kan nggak mau bersosialisasi kan awalnya kan, karena mungkin ada permasalahan yang masa lalu itu kan mungkin yang nggak terlalu dijelaskan juga nih. Sedangkan yang tadi itu si kakaknya justru ingin berusaha untuk mencoba mandiri, tapi ya sama orang tuanya kesannya juga ya udah ini kasih ke Ruby aja deh, istilahnya seperti itu. Sedangkan Ruby ini udah istilahnya mungkin udah di puncak kali istilahnya ya. Kok istilahnya kayak kita ini kok gue lagi sih kan, istilahnya kan masa gue terus sih istilahnya gitu sebagai anak, istilahnya apa nggak bisa gitu, apa gue nggak boleh berkembang sesuai dengan impian gue, apa gue nggak boleh berkembang sesuai kemauan gue. Maksudnya seperti itu konfliknya sih sebenarnya. Dan di saat akhirnya itu benar kata Mas Gugus ini, di saat mereka berbicara baik-baik dari hati ke hati, istilahnya pikirannya itu, persepsinya itu disamakan, ya akhirnya ya terbuka jalan seperti itu. Nah itu makanya bagusnya di film ini juga, bahkan di film ini tidak memaksa untuk happy ending dalam artian gini, keluarganya jadi kaya gitu, atau enggak Ruby-nya jadi juara kelas gitu atau apa. Dia nggak memaksakan di poin itu gitu. Poinnya tuh cuman sebenarnya poinnya itu cuman, makanya filmnya namanya Koda mungkin ya. Jadi poinnya itu bagaimana si Ruby itu mendapatkan mendapatkan impiannya tapi tanpa rasa bersalah. Jadi di poin itu aja tuh, film itu berakhir di titik itu aja. Perkara orang tuanya kemudian bisnisnya hancur atau seperti apa itu nggak dijelaskan gitu. Yang dijelaskan tuh cuman sebelum Ruby pergi itu kan sama kakaknya itu kan, kalau ya gue tahu lu udah bisa survive kok zaman dulu, pasti kita bisa survive lagi walaupun diperlihatkan nextnya itu seperti apa gitu. Makanya ini juga sebagus sebagus film Keluarga Cemara gitu kan. Keluarga Cemara kan bagusnya Keluarga Cemaranya yang baru itu juga nggak diperlihatkan bagaimana keluarga itu mencari duit supaya kaya kan, nggak di poin itu kan. Ya Keluarga Cemara cuma di titik poin mendapatkan understanding yang sama aja antara bapak dengan anggota keluarga yang lain aja gitu di titik itu. Jadi filmnya tuh nggak sereceh si miskin yang pengen jadi kaya gitu. Kalau dari miskin ke kaya kan kayaknya receh banget kan, kayak ya semua orang juga impian semua orang lah gitu. Tapi ada penggalian lain. Nah, Koda itu termasuk film yang menggali hal-hal lain di samping dari ya kekayaan gitu.
Itu yang gue suka dari film itu sih. Betul sih. Nah, kalau dari adegan yang paling istilahnya paling memorable yang mana nih? Paling memorable itu yang si Ruby-nya menyanyikan lagu Both Set Now itu, yang dia pakai gerakan tunarungu itu bagus banget isyarat. Sih itu. Pakai gerakan bahasa isyarat itu. Kenapa bagus bagi Mas Gugus? Karena kan, nah itu dari awal tuh bagus kan, awalnya kan gurunya tuh yang mainin pianonya kan. Nah terus si Ruby itu kan awalnya kan kayak perasaannya bersalah gitu kan, jadi dia tuh nyanyinya nggak semangat tuh di bait pertama itu nyanyinya setengah hati kan. Terus sama si gurunya itu notnya disalahin gitu loh. Notnya disalahin terus diplototin kan dari balik piano kan. Nah terus tiba-tiba keluarganya datang, nah terus dia bernyanyinya dengan dua gitu. Menurut gue gila, ini klimaks nih. Kalau Mas Bebe kemarin kan ngomong anti klimaks. Nah ini baru nih klimaks nih, the real klimaks. Jadi mimpi bernyanyinya dapat, suara merdunya dapat, tapi konflik konflik antar istilahnya gift-nya itu juga dapat gitu. Konflik batinnya tuh ada gitu kan. Jadi benar-benar dikeluarkan semua tuh dengan gerakan bahasa isyarat dan nyanyi, dan itu tuh bagus banget sih. Indah pecah banget sih, dan ya? Lagunya juga bagus banget. Kenapa? Pecah. Pas waktu itu tuh pecah tuh ya adegan itu ya. Yoi, dan cukup berkaca-kaca gue menonton itu tuh. Berapa tisu? Berkaca-kaca dua apa sampai apa? Segukan. Tapi sih emang benar sih, berarti bagus sih penghayatan daripada pemainnya juga pas waktu dia ini pemainnya kan si Emilia Jones juga kan belajar bahasa isyarat kan sebelum dia bermain ini, katanya ini kan belajarnya kan cukup lama, beberapa bulan kan, sampai 9 bulan kalau nggak salah. Dan itu kita nontonnya itu juga kalau nggak tahu nih, gue pribadi kan nggak bisa bahasa isyarat nih, tapi gue merasa meyakinkan sekali ini si Emilia ini, dia, dari gerakannya ini nggak ada rasa canggung dan kesannya itu udah bertahun-tahun ya, malah udah seumur hidup dia memakai bahasa isyarat itu sih. Dan gue sebagai penonton itu percaya, dan apalagi pas yang tadi Mas Gugus bilang itu puncaknya itu pecah ya, karena pas dia menyanyikan dengan sambil berbahasa isyarat itu bukan hanya karena lagunya enak, tapi bahkan gestur tubuhnya ini, saya pribadi itu memperhatikan gestur tubuhnya itu dari tatapan matanya dia ke keluarganya, dengan gerakan bahasa isyaratnya itu benar-benar menurutku sih bagus banget sih ini si Emilia Jones nih di saat puncaknya. Bahkan sebelum-sebelumnya pun kita bisa melihat nih, dalam arti di saat dia di dalam sekolah, dari gerakan tubuhnya agak kurang pede, agak menunduk segala macam. Itu kan menggambarkan karakter dia. Dan abis itu kalau dia merasa pas lagi sendirian, dia kayak merasa lebih bebas nyanyi aktualisasi dirinya. Nah itu sangat, gue pribadi ini memuji si Emilia Jones ini sebagai aktris yang cukup keren nih di sini, dalam arti mereka dalam aktingnya, dalam gestur tubuhnya, dalam bahasa gerakannya, bahkan mimik wajahnya pun ini benar-benar keren sih menurut gue sih, seperti itu. Dan sebelum adegan puncak itu, adegan yang paling yang selain itu, adegan yang memorable yang pas ayahnya nonton si Ruby itu lagi manggung ya. Itu bayangin, kita bayangin kalau kita istilahnya sebagai sang ayah yang mempunyai sebagai tunarungu nih, anaknya sedang tampil di depan tuh, yang sebenarnya itu kan lagunya kan lagi puncak-puncaknya kan ya, sampai orang-orang tepuk tangan, tapi kita di set dengan keadaan itu ya kita nggak dengar apa-apa nih.
Nah, si sang ayah kan juga kalau kita sebagai ayahnya juga bingung juga nih kita ya harus gimana dalam arti ngeliat kiri kanan mereka itu kayaknya kok ngeliat apa para orang tua lain nontonnya itu kok kayaknya serius menghayati, ada yang terharu, ada yang istilahnya sampai tepuk tangan segala macam sampai berdiri akhirnya kan seperti itu tuh. Nah, itu kita di istilahnya bagusnya ini di set sebagai point of view daripada sang ayahnya nih yang nggak bisa mendengar tapi dia berusaha aduh apa nih lu bisa bayangin nggak Mas Gugus bisa kalau jadi sang ayah itu ya iya mau gimana dalam arti ya mau ya susah gitu. Iya. Dia kayak mau merasakan proudnya dari apa sih namanya penampilan anaknya juga nggak bisa, tapi melihat apa namanya lingkungan yang lain orang-orang pada tepuk tangan, pada berdiri semua kan. Makanya kan setelah dari apa penampilannya itu si ayahnya minta dinyanyiin ulang kan. Betul. Dan itu juga sedih banget itu yang di situ tuh. Iya betul. Itu menjawab istilahnya sebenarnya itu sih pas awal adegan dia dijemput kan kita ketahuan wah bapaknya ini senang lagu rap sampai fullin supaya istilahnya speaker itu supaya beatnya itu terasa kan di bang kursi kan kalau beatnya terlalu itu kan getarannya itu dan ternyata terjawab di sini pas dia ini ingin merasakan tanda kutip itu ingin mendengar dari istilahnya apa yang dinyanyikan oleh sang anak nih melalui istilahnya getaran dari suara dari anaknya ini. Itu sih benar-benar menurutku sih bagus sih itu sih dalam arti kalau kita melihat seperti itu. Nah, terus juga ada adegan-adegan juga yang cukup istilahnya gergetan juga yang pas waktu apa berlayar diawasi oleh ada ini ya polisi yang ada pengawasnya itu ya. Pengawasnya itu ibaratnya kayak The Watcher, dia nggak mau ngapa-ngapain pokoknya. Padahal tuh bisa jawab telepon ya. Iya betul, padahal bisa jawab telepon, tapi saya ya dia meletakkan dirinya ya. Tapi benar kita di satu sisi itu emang membenarkan dari perbuatan daripada pengawas tersebut. Bagaimana misalkan kalau pengawas tersebut nggak ada ya ini yang terjadi ini bahaya. Iya. Dalam arti dan di satu sisi asesor aja kan pengawas kan di situ. Dan itu adegannya bagus sih karena di satu sisi adegan situ, satu sisi itu adegan si Ruby sama si istilahnya pacarnya itu kan, dan itu kan diselang-seling jadi kita buat istilahnya di satu sisi mau merasa senang karena si Ruby ingin menggapai impiannya segala macam jalan yang dia udah ambil, tapi di satu sisi ya ini dampaknya nih kalau nggak ada si Ruby seperti itu. Iya. Iya. Ini sih keren sih nih, keren. Kalau dari Mas Bibi sendiri, best scene-nya itu yang mana? Best scene itu yang dua itu sih. Tapi misalkan kalau disuruh pilih itu best scene ya yang pas yang pas di dalam penampilan sebelum terakhir tuh, yang penampilan yang ayahnya itu perasaan sang ayah. Nanti melihat istilahnya anaknya lagi pentas, dia pengen istilahnya pengen ikut merasakan tapi serba salah nih istilahnya dia nggak tahu nih apa nih gimana nih seperti itu sih itu sih yang menurut gue sih best scene sih karena itu menjawab istilahnya ya kegundaan daripada si ayahnya ini istilahnya apakah anak gue ini bisa dilepas seperti ini, seperti itu sih. Dan istilahnya tadi itu Mas Gugus bilang itu ya sang ayah ingin ikut merasakan sih sebenarnya, merasakan apa yang orang-orang tua lainnya ini rasakan nih, melihat istilah anaknya tampil di sana tuh, terus wah ini ada orang-orang tua yang lainnya itu merasa senang, merasa terharu. Nah tapi kan dia kan serba salah nih, aduh, lu ngebayangin gak sih kayak gimana gitu kalau kita punya anak tapi kita sendiri mau ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain terhadap penampilan anak kita, kok kita agak-agak canggung gitu sih. Itu sih yang menurut gue yang best scene-nya sih. Selain yang kedua itu yang adegan klimaksnya itu pecah sih. Ya karena itu mungkin didukung oleh acting daripada si Emilia Jones sih. Itu nggak terlepas sih dari Emilia Jones sih. Ini hebat sih dia nih.
Nah, terus ada hal-hal ini nggak? Apa hal-hal yang lain yang bisa dipetik dari film ini? Yang bisa dipetik sih, ya selain dari apa ya, dari sosok istilahnya understanding each other-nya itu, sosok pelatihnya sih itu juga nggak boleh dilupakan loh. Betul. Bagaimana dia berhasil mendidik ya itu berhasil mendidik Ruby lah setidaknya ya walaupun muridnya banyak ya, tentang bagaimana jangan apa namanya nggak mengajarkan cengeng ya, nggak mengajarkan ngaret juga gitu kan, tapi juga peduli sama muridnya, dan cara mimik wajahnya itu bagus banget itu si pelatihnya itu, pelatih musiknya itu. Si apa Eugenio Derbez ya namanya pelatihnya. Yang Mexico. Eugenio Derbez betul. Emang betul sih, bayangin aja nanti kalau gue sebagai Ruby kan pasti akan ngomong nyari alasan. Gue kan harus kerja, gue kan harus bantu keluarga gue kan harus ini, harus itu, harus ini. Istilahnya kan gitu ya. Tapi di sini ternyata itu ya tadi itu apa ya lu mau menggapai sesuatu ya ada sesuatu yang harus lu turutin nih. Bahkan kan dia sampai ngomong lu nih kalau nggak ada persiapan nanti lu nggak bakal sukses, nggak bakal pas sampai sana juga nggak bakal bisa. Dalam arti dia kalau nggak salah main Dora juga ya nih, main Dora. Oh iya. Main Dora tuh dia tuh. Terus habis itu ada dia juga sebagai apa tuh? Dora itu yang sebagai yang pura-pura jadi teman bapaknya ya, kalau nggak salah ya. Oh, ada soalnya kan? gue belum nonton Dora yang live action sih. Oh iya, terus ada juga waktu itu juga nonton nih, gue nonton juga nih How to be a Latin Lover juga tuh, lucu juga sih itu. Jadi familiar mukanya sih. Pasti misalkan kalau nonton ini, oh ini mukanya sering berseliweran nih. Ya emang bener sih kayak kemungkinan besar kalau orang-orang suka nonton itu ya suka ngeliat nih mirip siapa ya karena sering berseliweran ternyata. Tapi nggak pernah jadi tokoh utama, jadi kurang ini ya. Dan emang orang Meksiko sih ya. Tokoh utamanya kayak dia waktu itu di Overboard yang remake Overboard itu dia. Overboard. Jadi kayak emang lebih ke komedi sih filmnya sih. Emang tampangnya kan tampak komedi kan dia kan. Kalau bisa Iya, dilihat tampangnya sih salah satu artis ekspresif juga sih itu. Bagus sih. Ini bagus sih. Itu bagus. Satu yang menurut gue di film Coda ini aktingnya paling bagus tuh pelatihnya. Pelatihnya betul. Dua itu sih. Terus itu pemain Coda itu yang bapak ibu sama kakaknya itu ternyata memang div beneran loh. Oh emang beneran div ya mereka ya? Tiga-tiganya itu emang beneran div. Dan artis div gitu lah. Betul div teater ya dia, artis teater ya dia. Emang bagus sih nih kemarin kan Sound of Metal segala macam kan udah mengangkat tentang tunarungu ya, dan memang ada dan nanti mungkin ada harus diangkat supaya kita ini semakin peka terhadap hal tersebut nih. Nah, arti keberadaan mereka dan misalnya kita menghargai mereka karena mereka juga bisa eksis dalam arti bisa berkarya juga sebenarnya sih seperti itu. Keren sih nih, keren lagu-lagunya juga cukup enak ya. Iya, lagu-lagunya kayaknya yang dari lagu lama itu ya itu buat Side Now deh. Yang terakhir itu aja sih. Nggak tahu deh, cuman kalau gue searching gara-gara lagu itu gue jadi searching lagu aslinya ternyata emang dari lagu zaman dulu gitu. Dan sempat di remake sama Josh Groban juga. Emang lagu-lagunya sih. Iya lagu-lagu. Josh Groban bagus. Itu yang nyanyi Emilia Jones juga ya? Iya Emilia Jones juga. Dia yang nyanyi. Maksudnya itu... yang di Coda benar-benar dia. Nah justru itu maksud gue itu ini perlu dipuji juga ini ya suaranya bagus juga. Jadi bukan hanya pintar
nyanyi aja ya, tapi pinter acting juga. Menurut gue sih bagus ini. Nah, nanti nggak tahu nih ke depannya ini harusnya sih kalau dia bisa milih-milih film dan bisa mematangkan actingnya dan tidak berkutat di satu jenis film aja. Menurut gue sih dia ini bisa maju nih, bisa bisa istilahnya bisa menjadi bintang yang menjanjikan sih kalau menurut gue sih. Secara looks-nya kan juga oke tuh. Sangat eye-catching. Ini sih ya, untungnya nih bagusnya ini nih film ini nih kenapa menurut gue ya bukan tipikal film-film remaja yang percintaan remaja biasa, yang biasa kita sering lah, istilahnya tindit, istilahnya film-film yang cuman gitu, abis itu konfliknya nih ada teman sekolahnya yang jahat, istilahnya atau istilahnya yang tadi gue bilang itu saingannya yang jahat, istilahnya atau teman bapaknya yang ingin meruntuhkan bisnisnya, dijebak segala macam, atau istilahnya bahkan yang tukang lelang itu sendiri kan sebenarnya kan bisa dijadiin antagonis, ternyata ya emang kayak gitu doang dalam arti kan ya kan kesannya kan yang biasanya kan ini nih apa harganya gitu kan bener-bener kan biasanya suka kayak gitu-gitu, tapi ini kayaknya natural aja gitu. Natural aja. Makanya film ini nggak sereceh itu topik apa namanya topik yang ingin digali itu nggak sereceh kaya dan miskin gitu. Atau nggak cinta gitu, itu kan sesuatu yang udah overuse tuh. Dia menggali satu hal yang lain, buat film ini jadi mahal sih menurut gue. Betul. Dan tadi itu dia yang menurut gue sih salah satu kekuatannya itu ya membuminya itu sih. Jadi istilahnya itu kita bisa terima dan istilahnya ya seolah-olah ini terjadi di banyak dari kita, walaupun keadaannya kita ngomong nih situasinya itu terjadi di banyak dari kita, pasti pernah berarti selisih paham dengan keluarga, dan berarti mengenai ini kan impian gue, masa sih gue harus nurutin impian lo aja, ini kan cita-cita gue, masa sih gue harus ngikutin apa cita-cita kemauan lu terus. Nah itu kan kayak gitu tuh, itu biasanya pasti pernah sih, apalagi waktu muda. Ya mas ya. Oke. Nah sebelum ditutup nih, kita tutup pembicaraan kita nih. Kira-kira nih ada istilahnya kata-kata terakhir mengenai film ini Kak? Ini satu film yang ya mungkin ya sekali yang gue bilang sebelumnya ya apa namanya, ini satu film yang secara tema tuh cukup mahal ya, walaupun slice of life dan pendirekannya cukup bagus ya, penyutradaranya juga cukup bagus, aktingnya bagus banget. Film itu mengambil topik yang lebih dalam daripada kaya miskin gitu ya, cinta benci, tapi lebih ke pemahaman yang sama gitu, ada perbedaan pemahaman, bagaimana pemahamannya jadi sama, atau nggak mungkin ada yang menggapai mimpi tapi takutnya melukai orang lain, sehingga di situ ada penjelasan lah kayak gitu. Jadi sesuatu yang digalinya tuh lebih dalam. Dan memang ada beberapa film di Hollywood tuh yang sebenarnya tuh kebanyakan tuh apa ya, underrated ya, atau enggak mungkin nggak masuk Oscar, yang temanya sebenarnya sih menurut gua ya kayak gitu maksudnya nggak melulu yang ada protagonis dan antagonis, tapi pas gua nonton film tuh heartwarming banget gitu. Contohnya kayak Butler Falcon apa ya waktu itu ya, Butler film Falcon yang ada si siapa tuh yang main Transformer siapa? Aduh lupa. Nah itu nggak melulu soal ada tokoh antagonisnya gitu kan, atau enggak film 21. Nah itu film-film kayak gitu tuh yang kadang buat alternatif kita nonton film-film yang justru malah menginspirasi gitu untuk kehidupan kita beneran gitu. Manchester by gitu-gitulah. Oh, The Peanut Butter Falcon ya. Saya LaBeouf. Nah, sampai lupa namanya. Nggak tahu ya, mungkin apa kadang-kadang kan kalau kayak Oscar segala macam kan ya tergantung dari politiknya, dalam arti tahun ini lagi musimnya apa nih.
Lagi musimnya apa? Apakah lagi musim yang memenangkan warna kulit istilahnya berwarna, atau musim yang memenangkan Asia, atau musim yang memenangkan istilahnya musikal, atau musim yang memenangkan apalah, istilahnya itu kan tergantung. Kalau kalau misalkan kalau Oscar sih ya tadi yang seperti sering gua ngomongin sih, menonton Oscar itu cuma untuk menonton pertunjukannya aja sih, karena cukup menyenangkan seperti itu sih. Tapi kalau yang menang kalah, apakah dapat nominasi apa enggak? Masih banyak film bagus juga yang nggak dapat nominasi Oscar juga masih bagus ya, kita akui aja seperti itu. Banyak ya namanya Oscar ya. Pasti banyak horse juga sih, kuda hitam ya. Oke. Iya. Oke. Nih seneng nih kita bisa ngobrol-ngobrol nih Mas Gugus nih, walaupun baru dalam pemulihan nih, tapi mau ngobrolin soal Coda nih. Biar tambah semangat kali Mas ya. Iya, tambah semangat. Ini satu film yang membuat gue semangat kok. Iya betul. Ada film kayak itu gue semangat. Karena sebenarnya film-film yang topiknya kayak gitu nggak tiap tahun ada kayak gitu ya. Betul. Film yang mengenai apa, yang topiknya apa, mengenai keluarga ya. Mengenai apa ya? Yang topiknya itu nggak ada antagonisnya gitu loh. Kayak seakan-akan tuh nggak ada antagonisnya, slice of life. Tapi juga filmnya juga minim advertising gitu. Nah itu tiap tahun jarang gitu. Atau mungkin gue yang nggak tahu kali ya. Kalau kayak Nomadland kan alhamdulillah mungkin sama nih, feel-nya sama, tapi kan advertising-nya udah besar tuh. Udah wah banget gitu. Jangan The Father juga udah. Kalau film ini kan kayak ya udah film yang benar-benar ditonton tanpa ada artis yang terkenal banget, ya benar-benar kita tonton yang benar-benar kita nyari ceritanya aja gitu. Tapi film ini sih mengingatkan gue waktu gue nonton Fighting with My Family sih, yang tentang apa, gulat ya. Iya, pegulat. Si waktu itu tuh si Florence Pugh-nya itu masih istilahnya ya baru-baru mulai lah, dan itu emang bagus sih. Ini heartwarming-nya itu sama sih memang itu sih. Iya emang kayak butuh film-film seperti ini, dalam arti yang kalau di satu sisi kan kita perlu film yang popcorn, istilahnya yang crash boom bang, yang seru, istilahnya aksi yang gila-gilaan, ataupun drama yang terlalu mengharu biru, ataupun istilahnya komedi yang gimana. Nah, tapi satu sisi itu juga kita kayak emang perlu tontonan yang slice of life, yang istilahnya yang seperti sering gue bilang ini, yang membumi, dalam arti sehingga istilahnya ya kita tidak terlalu terbang di awang-awang. Oke nih Mas Gugus, thank you banget nih Mas Gugus untuk pembicaraan hari ini nih Mas Gugus. Oke, nah untuk para sobat BB69 jangan lupa nih mendengarkan episode-episode kami selanjutnya, dan semoga nih di lain waktu kita bisa bicara lagi nih dengan Mas Gugus ya. Oke. Terima kasih waktunya Mas Yawan. Oke Mas Gugus, semoga cepat sehat dan cepat sembuh ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan see you.